Di sebuah desa kecil di Sumatera Utara, hiduplah seorang gadis berumur 15 tahun yang bernama Casey Alpera. Casey adalah seorang gadis yang sangat cantik dan juga taat terhadap agama. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di desa. Semasa SMP-nya, ia dikenal sebagai anak yang berprestasi yang menjadi kebanggaan sekolah. Ketika Casey lulus SMP, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di luar kota, tepatnya di salah satu sekolah terkenal dan termahal di Jakarta, tepatnya Sekolah Cikal. Hingga tiba di Jakarta, Casey tinggal di sebuah kosan di dekat sekolahnya selama 3 tahun. Di kosan tersebut, Casey tinggal sekamar bersama salah satu anak sekolah Cikal yang juga mendapat beasiswa. Anak tersebut bernama Gaby Jevanya. Pada hari pertama mereka memasuki sekolah, Casey dan Gaby ternyata sekelas dan satu meja. Selama masa sekolah, Casey menjadi pusat perhatian oleh orang-orang di lingkungan sekolah. Hingga pada akhirnya, ketika Casey duduk di meja sambil membaca buku, datanglah beberapa murid yang dikenal dengan geng Inces. Geng tersebut menyapa Casey. Hai, nama lu siapa? Hai, nama aku Casey. Nama kalian siapa? Kenalin, nama gue Princess. Sebelah kanan gue namanya Kania. Dan sebelah kiri gue Alicia. Salam kenal. By the way, lu pindahan dari SMP mana? Aku SMP di pedesaan, tempat kampung halaman orang tuaku. Oh ya? Pantes, agak ada yang beda. BTW, lu cantik banget ya, Say? Iya nih, lu mau masuk geng kami nggak? Geng? Yoi, lu orang pertama anak beasiswa yang kami ajak gabung sih. Oh, ya udah, boleh deh. Ya udah kalau kayak gitu, sampai jumpa nanti CS. Setelah itu, ibu guru memasuki kelas dan memulai jam pelajaran pertama dengan perkenalan hingga jam istirahat. Pada jam istirahat, Princess dan gengnya pun kembali menyapa Casey dan berkenalan lebih dekat. Kasih, berhubung lo udah masuk geng kami, lu mau nggak datang ke pesta ulang tahun gue lusa nanti? Boleh deh, boleh. Oh oke, nanti gue share lo ya alamatnya dari WhatsApp. Sampai jumpa di acara gue ya. Hari ulang tahun Princess pun tiba. Casey pun datang ke acara ulang tahun Princess dengan tepat waktu. Lalu Princess menyapa Casey yang sedang berdiri di depan pintu. Kasih, tiba juga ya lu. Happy birthday ya Princess. Semoga di umur yang baru ini kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Thank you Kasih. Ayo masuk ke dalam. Casey pun masuk ke dalam ruangan pesta dan kaget dengan suasana tersebut, dikarenakan pergaulan Princess dan teman-temannya sangatlah buruk. Mulai dari cara berpakaian, ada banyak jenis alkohol, merokok, dan lain-lain. Pada saat dia sedang diam membatin, datanglah teman-temannya Princess kepada Casey dan mulai mengajak Casey untuk meminum alkohol. Casey, sini dong minum-minum bareng kita. Casey pun bingung menjawab ajakan dari Alicia. Dia tahu kalau ajakan tersebut salah dan merusak bagi dirinya. Namun, dia akhirnya menerima ajakan Alicia agar tidak dibully dan merusak suasana pesta ulang tahun Princess. Yaudah deh Cia, yuk kita minum bareng-bareng. Akhirnya, Casey pun tergoda dengan ajakan Alicia dan mulai meminum alkohol sampai mabuk hingga tidak sadarkan diri. Dan Casey pun dibangunkan oleh Princess bahwasanya pestanya sudah selesai. Aku sangat menyukai pesta tadi malam. Itu adalah pesta yang paling seru yang pertama kali aku datangi. Sering-seringlah ikut bermain dengan kami. Kamu pasti akan sering menjumpai pesta seperti itu. Oh, itu tawaran yang terbaik. Aku sangat berterima kasih kepada kalian. Sampailah di hari Jumat, di mana pihak sekolah Cikal mengadakan PA untuk anak-anak kelas 10 yang baru masuk. Mendengar hal itu, Gaby langsung menyampiri Casey dan bertanya,
Hai Casey, kamu udah dengar gak kabar hari ini ada kebaktian PA? Udah dong, tentunya aku sangat bersemangat untuk mengikutinya. Hahaha, kita bareng ya Say duduknya. Aku juga sangat bersemangat sepertimu untuk melayani Tuhan. Namun, di sisi lain, geng Inces sangat malas mendengar kabar tersebut. Mereka berencana untuk bolos dari acara tersebut karena menurut mereka itu benar-benar membosankan. Bolos dari belakang toilet yuk, gue males banget ikut gituan. Ayo dah, gue juga males banget. Mending kita ke kafe. Setuju. Gimana kalau kita ajak Casey? Boleh tuh, dia kan juga udah masuk geng kita. Tapi gue gak yakin dia mau. Tampangnya aja kayak anak baik gitu guys. Tenang, dia pasti bakalan kegoda juga. Udah ayo jumpai aja. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat kebaktian, Casey berhenti karena ingin ke toilet sebentar. Gap, kamu duluan aja. Aku mau ke toilet dulu. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat kebaktian, Casey berhenti karena ingin ke toilet sebentar. Gap, kamu duluan aja. Aku mau ke toilet dulu. Ya udah Casey, aku duluan ya. Cepetan. Di saat Casey keluar dari kamar mandi, dengan tidak sengaja ia berjumpa dengan geng Inces. Hai teman-teman, kalian pasti mau ke tempat kebaktian ya? Kami malas, pasti ngebosenin. Terus buat ngantuk itu. Betul, ini kami mau bolos sih. Kebetulan tadi juga mau manggil lo buat ikutan. Aduh, gimana ya teman-teman? Maaf deh, aku nggak mau bolos kebaktian. Menurut aku, itu nggak ngebosenin kok. Alah, lo gak tahu aja seberapa lama kebaktian gini. Dari SMP di sini benar-benar lama. Gue sampai muak. Udahlah, Say. Lo sehari aja gak ikutan malah langsung berdosa. Duh, gimana ya guys? Aku kepikiran deh. Udah Say, kita bakal belanja kali ini sekalian girls time. Lo kan dari pedesaan, pasti jarang-jarang begini. Tapi, Gaby udah nunggu aku di sana. Apain lo mikirin dia? Itu dia cari sensasi doang sama lo, tahu gak sih? Karena dia tahu lo cantik. Jadi dia manfaatin lo doang. Dia iri karena lo mau geng populer di sekolah ini, sedangkan dia enggak. Masa sih? Parah banget Gaby kalau itu betulan. Kurang kerjaan amat harus bohong-bohong. Udahlah, sekarang jadi bolos atau enggak? Nanti kita ketahuan guru tahu. Jadilah, lo ikut ya Casey? Gak ada penolakan, lo udah masuk geng kami, jadi lo harus ikut. Ya udah deh aku ikut. Setelah aku pikir-pikir juga itu pasti akan ngebosenin. Tapi emang kita mau bolos kemana? Udah, mending kita ke mall aja, setuju nggak? Sementara Casey, dia hanya diam dan memikirkan jika dia ikut pergi ke mall, pasti uang bulanan yang diberikan orang tuanya di pedesaan pasti akan habis. Namun, di satu sisi, dia tidak mau jikalau dia dijauhin oleh geng barunya, karena dia juga sadar dia adalah siswi pindahan dari desa dan murid baru di sekolah tersebut. Tidak seperti Princess, Alicia, dan Kania yang sudah dari SMP bersekolah di sekolah tersebut. Duh, gimana ya guys? Aku kepikiran deh. Udahlah Say, kamu kebanyakan mikir mulu dah. Mending kamu ikut aja ke mall sama kita. Iya tuh, udah daripada buang waktu, mending langsung cabut aja daripada nanti ketahuan sama kakak-kakak pengurus PA. Akhirnya, mereka berempat pergi ke mall. Sementara itu, Gaby yang sedari menunggu Casey yang tidak kunjung datang mulai khawatir. Namun, Casey dan geng barunya di mall mulai membeli barang-barang di beberapa store di mall tersebut. Mulai dari membeli aksesoris, skincare, baju, dan makanan. Setelah itu, Princess, Alicia, dan Kania pulang ke rumah mereka masing-masing, sementara Casey pulang ke kosannya. Setibanya di kos dan membaringkan diri di tempat tidurnya, Casey pun sadar bahwasanya uang bulanan yang diberikan oleh orang tuanya tidaklah cukup lagi untuk kebutuhan sehari-hari selama beberapa hari ke depan.
dan dia hanya memikirkan bagaimana caranya memberitahukan kepada orang tuanya untuk mengirim uang kembali. Karena jikalau orang tuanya sampai tahu, pasti dia akan dimarahi. Dan saat dia berpikir keras, dia pun mulai mendapatkan ide untuk meminjam uang kepada Gaby. Apa aku pinjam uang Gaby aja ya? Dan mengutang sampai nanti uang bulananku sudah diberikan sama bapak dan mama. Yaudah deh, kayaknya nggak ada pilihan lain. Tok 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 tok, suara pintu kamar Gaby. Gaby, kamu ada di dalam nggak? Casey sempat menunggu beberapa menit karena tidak ada jawaban dari Gaby. 5 menit kemudian, Gaby pun membukakan pintu dengan muka yang marah, namun juga khawatir karena kepada Gaby sahabatnya. Ngapain ngetok pintu kamar aku dari tadi? Nggak ada kerjaan lain kamu ya? Kamu kok gitu sih, Gap? Kan kita teman, jadi wajar aku ngetok pintu kamar kamu. Gaby pun mulai meredakan kemarahannya dan menjawab perkataan Casey. Iya, memang betul kamu sahabat aku. Tapi kenapa kamu membohongi aku tadi? Kamu bilang kamu akan hadir PA. Namun nyatanya aku udah nungguin kamu dari awal PA dimulai sampai selesai juga kamu tidak kunjung datang. Maaf ya, Gap. Udah bikin kamu nunggu dari tadi. Sebenarnya banyak yang mau aku ceritai sama kamu. Tapi kayaknya lebih nyaman di dalam aja deh daripada di luar. Takutnya didengar sama anak kamar sebelah. Gaby pun menyetujui dan mereka masuk ke dalam kamar. Casey pun masuk ke dalam dan Gaby mulai menutup pintu kamarnya. Di dalam kamar, Casey mulai menangis sambil menceritakan semua pengalaman dan kejadian yang dia alami. Mulai dari merusak dirinya dengan meminum alkohol di pesta ulang tahun Princess. Casey juga menceritakan omongan geng barunya tadi, jikalau Gaby suka menggosipin dia di belakangnya, bahkan bolos dari PA tadi karena hasutan dari gengnya tersebut, dan hampir menghabiskan uangnya saat belanja tadi. Dia sangat menyesal karena sudah melakukan semua hal tersebut, dan juga Casey ingin meminjam uang kepada Gaby dikarenakan uang bulanannya sudah hampir habis. Gaby yang mendengar pengakuan dari Casey pun ikutan bersedih, dan dia berniat untuk membantu sahabatnya tersebut. Astaga, Say, kok kamu bisa sampai gitu sih? Aku juga kaget kalau kamu ternyata bergaul dengan geng Inces. Karena geng tersebut memang dikenal geng yang pergaulannya buruk karena selalu membuat masalah. Tapi karena orang tua mereka kaya, jadi mereka bertiga nggak pernah takut buat masalah gitu. Dan juga aku nggak pernah menceritakan kamu di belakang. Itu semua hanya fitnah dari mereka. Biar kamu ngejauh aku tahu. Hah? Iya, kaget. Aduh, aku nyesel banget deh udah ngelakuin semua ini. Bahkan sampai aku berpikir negatif ke kamu. Padahal harusnya aku percaya ke kamu dong daripada ke mereka. Gimana dong ini, Gap? Aku takut banget dimarahi sama orang tua aku. Ya udah, nanti aku bisa kasih kamu pinjaman uang bulanan aku. Dan aku mohon agar kamu menjauhi geng Inces tersebut. Karena kalau kamu tetap bertahan dengan geng tersebut, hidup kamu bisa hancur, Say. Dan mending kamu jujur juga sama orang tua kamu daripada kamu pendam dan orang tua kamu di desa gak tahu keadaan kamu sekarang di sini gimana. Iya, Gap. Makasih banyak ya karena udah mau mendengar curhatanku tadi. Sama mau memberikan aku pinjaman. Padahal aku udah jahati kamu dan gak percaya sama kamu. Iya, gak apa-apa kok, Say. Jangan lagi ya buat hal kayak gitu, gak guna banget. Ingat, kamu ke kota untuk menuntut ilmu, Say, dan membanggakan kedua orang tua kamu di desa, bukan untuk hidup dengan tidak benar dan berfoya-foya setiap harinya. Iya, Gap. Sekali lagi makasih ya atas saran dan penguatan dari kamu. Aku juga nyesal kok sama apa yang udah aku perbuat di kota ini. Padahal aku juga bisa di sini karena aku mendapatkan beasiswa. Iya, Say. Enggak apa-apa kok. Masih untung kamu bisa sadar dan mau berubah atas perlakuan kamu. Akhirnya, Casey pun beranjak dari kasur
dan memeluk Gaby, sahabatnya, sambil menahan perasaan malu atas perlakuannya. Setelah itu, dia keluar dan kembali ke kamarnya sambil memikirkan cara agar dia bisa jauh dari geng Inces tersebut. Besoknya, di sekolah, dan setibanya di kelas, dia mulai duduk di kursinya, dan tiba-tiba geng Inces datang dan mengajak Casey untuk ikut pesta malam lagi. Casey yang mendengar ajakan tersebut mulai menolak dengan tegas. Princess yang mendengar perkataan Casey sangatlah sakit hati dan mendorong Casey sambil mengatakan, Di, apaan sih lu, Say? Perasaan kita nggak ada masalah. Kok bisa-bisanya lo bilang gitu ke gua? Ya emang kita nggak ada masalah, tapi selama ini kamu sudah aku kan agar aku ikut pergaulan buruk kamu itu. Kurang ajar lu, Say. Nggak tahu diri banget dan jadi orang. Ingat, lu itu sengaja kan ada di geng kita biar terkenal. Hah? Apa? Aku nggak salah dengar nih. Emang iya sih aku gabung di geng kalian. Tapi kan itu semua karena paksaan dari kamu dan juga kawan kamu. Kamu juga sengaja ajak aku gabung biar geng kamu makin terkenal. Kamu juga udah bohongi aku tentang perlakuan Gaby ke aku bukan? Princess, Alicia, dan Kania pun hanya terdiam kaki setelah mendengar semua hal yang sudah diketahui Casey dan cabut dari meja Casey dengan perasaan malu dan marah kepada Casey. Sementara itu, Casey sangatlah puas terhadap apa yang sudah ia ungkapkan kepada geng Inces. Dan mulai dari hari itu, kehidupan Casey mulai kembali normal tanpa pergaulan-pergaulan yang merusak dirinya. Dan dia juga sudah mengakui kesalahannya kepada orang tuanya, dan kedua orang tuanya tentu sangatlah marah dan kecewa, tetapi juga tetap sayang dan memaafkan kesalahan anak mereka tersebut. 3 tahun kemudian, Casey, Gaby, dan teman-temannya pun sudah lolos dengan nilai terbaik di sekolah Cikal tersebut. Dan Casey diterima di salah satu PTN terbaik di Indonesia, begitu juga dengan Gaby. Dan Casey pun mulai membuat kehidupan yang baru di masa perkuliahannya. Koda, keimanan seseorang akan selalu teruji seiring berjalannya waktu. Walaupun begitu banyak asutan dari banyak orang ataupun banyak ajakan yang mengarah ke negatif atau tidak baik, kita harus tetap teguh dalam iman. Jangan mudah terhasut oleh ajakan orang yang tidak baik. Jadilah pribadi yang lebih baik lagi dan selalulah taat akan iman. Iman tanpa perbuatan ialah sia-sia. Jadi, jangan sia-siakan imanmu dengan cara melakukan hal yang tidak berkenan di agamamu.